pemeliharaan DOQ puyuh atau anak puyuh di hari ke-7 teman-teman. Ini saya sedang berada di kebun. Saya akan mengambil beberapa rimpang kunyit dari kebun sendiri yang nantinya akan saya gunakan untuk pengganti obat pencernaan ke puyuh. Karena untuk hari pertama sampai hari ke-7 saya menggunakan yang namanya obat pernafasan, karena di awal-awal DOQ atau kedatangan puyuh, mereka sangat rentan yang namanya terkena penyakit pernafasan, apalagi di saat berada di dalam penetasan. Saat mereka menetas, banyak bulu-bulu halus mereka yang berterbangan yang nantinya akan ditakutkan mengganggu pernafasan mereka. Nah, maka dari itu di umur awal saya menggunakan yang namanya obat pernafasan, asam sitrat soda kue, dan susu dengan dosis-dosis asam sitrat soda kue masing-masing 1 gram. Untuk susu 250 gram per 20 liter air. Lalu obat pernafasan 5 gram per 20 liter air. Nah, yang tentunya air matang yang kita gunakan. Untuk hari ke-7 pemberian susu saya hentikan dan obat pernafasan saya ganti dengan menggunakan ini teman-teman, kunyit putih. Ini rimpangnya yang warna putih. Nah, kelihatan kan putih ini, beda dengan yang warna kuning. Nah, ini akan saya gunakan satu rimpang ini sebesar sepanjang kelingking ini. Saya gunakan per 20 liter air minum. Tentunya air minum yang matang. Kenapa saya menggunakan kunyit putih terutama? Karena beberapa manfaat dari kunyit putih sangat bagus. Yang pertama, mereka mempunyai kandungan untuk anti nyeri, anti jamur, antivirus. Lalu mereka juga bagus juga untuk pencernaan atau membantu saluran pencernaan mereka. Karena mereka di awal-awal atau di hari ke-6 alas koran mereka juga sudah kotor. Maka saya akan mengganti obat pernafasan dengan menggunakan kunyit untuk membantu pencernaan mereka. Nah, ini teman-teman yang warna kuning. Ini kunyit yang kuning, lalu kemudian yang putih. Saya akan menggunakan dua bahan ini ditambah dengan menggunakan asam sitrat, soda kue, dan air matang. Ini nanti akan saya parut, kedua-duanya parut, lalu saya rebus sampai mendidih dengan menggunakan air kurang lebih 1 liter. Lalu saya saring untuk diambil ampasnya, dan sarinya airnya saya akan campurkan ke air minum. Nah, untuk agenda pagi ini teman-teman, untuk agenda di hari ke-7, saya akan menimbang rata-rata bobot badan mereka di hari ke-7, bobot badan puyuh. Tadi yang namanya saya sebelum tag video ini, saya membaca jurnal sebentar, jurnal penelitian yang dilakukan oleh beberapa universitas dengan mengamati pertumbuhan bobot badan puyuh, khususnya puyuh petelur. Nah, maka dari itu kita akan menimbang bobot badan mereka, berapa rata-rata pertumbuhan atau pertambahan bobot badan puyuh di umur 7 hari. Coba kita mengambil kurang lebih 5 ekor ya teman-teman, satu box ini. Jadi kita akan mengambil sampel sebanyak 15 ekor. Tadi saya sudah mengambil dan menimbangnya 15 ekor. Tapi ini saya akan kasih contoh lagi di video untuk menimbang bobot badan mereka agar kalian juga tahu. Nah, tadi saya sudah menimbang 15 ekor teman-teman. Saya akan mengambil acak ini. Saya tidak memilih, karena kalau kita memilih pasti kita akan memilih yang besar. Maka dari itu kita akan mengambil acak, asal ambil.
Nah, kita ambil juga yang berada di tengah. Nah, langsung dapat 2 ekor. Ups. Nah. Lalu kita butuh yang namanya timbangan digital. Nah, kita butuh timbangan digital. Ini yang mempunyai akurasi tinggi atau 0,5 gram paling kecil, teman-teman. Lalu, nah ini 0. Kita ter. Nah, ini 0. Kita butuh tempat untuk menimbang, untuk tempat mereka ditimbang. Nah, ini 4,8 ini bobot kotak ini. Maka kita ter lagi agar 0. Kita mengambil puyuhnya. Coba kita ambil satu. Berapa bobot mereka? Nah, coba lihat. Bobot badan mereka per ekornya 29,64 gram. Oke. Ini yang pertama. Coba kita ambil puyuh yang kedua. Ini 28,13. Coba kita ambil yang ketiga. Kita ambil acak ya teman-teman ini. Kita bukan memilih. Oh, ini 26, 27. Berarti rata-rata bobot badan mereka di atas 25. Coba ini yang kecil. Oh, ini kecil juga 23. Berarti rata-rata bisa kita lihat tadi per 5 ekor kita sudah punya rata-rata bobot badan di atas 20 gram per ekor. Nah, tadi juga saya membaca jurnal penelitian bahwa bobot badan DOG atau anak puyuh umur 7 hari atau minggu pertama mereka mempunyai rata-rata bobot badan seberat 15 gram. Nah, tadi saya juga sudah menimbang bobot badan mereka sebanyak 15 ekor. Ketemu tuh ada yang bobotnya 24, bahkan ada yang sampai 31 gram. Ada yang paling kecil saya menimbang tadi seberat 20 gram. 20 dan 20,9 gram. Dan ketemu rata-ratanya yaitu 21 gram. Ini per 15 ekor ya teman-teman, saya ambilnya. Berarti cuma berapa persen itu? Kalau 5%-nya kan 50 ekor. Nah, artinya kita sudah berhasil untuk mengejar bobot badan di minggu pertama. Nah, karena yang pertama kemarin kita menambahkan susu teman-teman. Kita menambahkan susu untuk menambah asupan nutrisi mereka. Karena kita menggunakan pakan khusus pedaging ayam broiler ini untuk starter ayam broiler. Nah, itu yang apa? Ada hijaunya itu. Harusnya kan kita menggunakan puyuh starter, khusus puyuh starter. Tapi adanya puyuh pedaging dengan merek atau dari produk Java dan mempunyai protein 22. Maka dari itu kita harus menambahkan yang namanya susu untuk menambah asupan. Lalu juga kita menggunakan asam sitrat. Nah, apa itu fungsinya dari asam sitrat? Nah, asam sitrat dan soda kue saya gunakan kemarin untuk masing-masing dosisnya yaitu seberat 1 gram per liter air. Nah, asam sitrat sendiri yaitu mempunyai kandungan yang namanya acidifier, yaitu dapat membantu pencernaan. Nah, dan yang kedua kita menggunakan soda kue yang fungsinya, karena ini cuaca kemarau teman-teman. Ini kalau siang panas sekali ini. Ini belum ada jam 7 tapi matahari sudah masuk ke dalam kandang. Nanti lampu putih ini akan saya matikan. Kalau soda kue, berhubung ini cuacanya cukup panas juga, ini saya akan dapat digunakan sebagai anti panas. Maksudnya untuk mereda panas di badan puyuh tersebut. Karena kalau mereka kepanasan, mereka akan lebih cenderung banyak minum daripada makannya, daripada mengkonsumsi pakan yang kita kasih. Nah, maka dari itu untuk mereda panas kita membutuhkan yang namanya soda kue untuk mereda panas mereka. Lalu kemudian fungsi yang kedua dari soda kue
yaitu mereka dapat membantu untuk nafsu makan mereka. Karena badan mereka sudah dingin, sudah tidak perlu banyak minum, makanya mereka dapat mengkonsumsi pakan secara optimal. Nah, maka dari itu fungsi dari kedua bahan tersebut. Nah, nanti saya akan rutin memberikan kunyit putih dan kuning. Memang kalau herbal kita kasih ke ternak tidak langsung kelihatan hasilnya. Beda kalau dengan menggunakan obat-obat sintetis atau obat kimia yang kita bisa langsung dapatkan dari toko. Tapi kalau kita rutin memberikan herbal, kita sabar, nanti khasiatnya atau hasilnya kita akan dapatkan di usia-usia nanti produksi. Mungkin dari sekarang belum kelihatan, tapi nanti waktu di usia produksi mereka lebih sehat, lebih tahan penyakit. Itu yang saya harapkan, dan tentunya produksi telur mereka juga bagus. Mungkin cukup sekian teman-teman video saya untuk update hari ke-7. PR saya masih untuk mengganti air minum, lalu mengisi nanti tempat pakannya, karena tadi pagi sudah hampir habis teman-teman, hampir habis. Kita akan tetap menggunakan sistem pakan ad libitum atau sepuasnya. Jangan sampai habis pakan lalu kita akan tambahkan kembali pakannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.